Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan dan petualangan ini, pengembaraan, berkelana, perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat tersendiri yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah luasnya wawasan kita akan hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana dulu nenek moyang kita dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap-tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat bumi pertiwi ini, dan Islam jadi besar, menjadi agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, negeri Nusantara ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, sampai saat ini Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk saat ini acara perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah wilayah Kabupaten Lamongan menuju ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini menuju Keramat Setinggil yang berada di daerah Modo, Kabupaten Lamongan, melalui jalanan yang lumayan besar, dengan kanan kiri masih banyak hutan sekali, hutan-hutan jati, memasuki kampung-kampung menuju ke Modo untuk mencapai lokasi tempat Keramat Setinggil yang Modo. Dari Kecamatan Modo kita belok kiri menuju lokasi dengan jalanan poros desa yang lumayan bagus, dengan sebagian jalannya sudah diaspal, walaupun masih banyak lubang-lubang di sana sini, tapi memberikan khasan yang luar biasa karena asrinya pemandangannya masih hijau sekali dengan hutan-hutan jati yang sangat luas sekali. Subhanallah. Semakin dalam kita masuk ke hutan atau area makam, lebih rimbun lagi dengan jalanan cukup sempit. Dengan kanan kiri adalah hutan jati, di mana bisa dipastikan kalau malam hari sangatlah sunyi sekali, sangatlah sepi sekali. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tampak dari kejauhan tampaklah di mana lokasi komplek tempat Keramat Setinggil berada. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah Keramat Setinggil, di mana dulu Joko Modo atau Gajah Mada digembleng menjadi orang yang sakti mandraguna oleh Hyang Modo. Dan di puncak Keramat Setinggil inilah seorang anak kecil yang bernama Gajah Mada disuruh tirakat, bersemedi, bertapa, digembleng lahir batin oleh Hyang Modo, dan menjadikan beliau menjadi orang yang luar biasa, dan kelak di kemudian hari nanti
yang kita kenal dengan sebutan Mahapati Gajah Mada. Pemirsa semuanya dimanapun berada, inilah keramat setinggil yang motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di situs Keramat Setinggil. Disinilah dulu Ki Ageng Modo mendidik seorang bocah kecil yang bernama Raden Gajah di daerah Modo, yang kelak akan menjadi seorang Mahapati Kerajaan Majapahit, yaitu Mahapati Gajah Mada. Di Keramat Setinggil inilah beliau digembleng oleh beliau Ki Ageng Modo. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Dan saat ini kita berada di Keramat Setinggil yang Modo, yang berada di daerah Modo, Kabupaten Lampung, tepatnya di pinggir hutan jati, di pinggir desa yang jauh dari mana-mana, yang kekuatan auranya luar biasa, subhanallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di Keramat Setinggil inilah sosok bocah kecil yang bernama Joko Modo, atau yang kita kenal dengan sebutan Gajah Mada, yang masih kecil digembleng mati-matian, dididik olah kanuragan, olah spiritual oleh guru beliau yaitu Yang Modo, dan menjadikan Gajah Mada kecil menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa, orang yang luar biasa dalam ilmu kesaktian dan spiritualnya. Hingga suatu saat nanti Gajah Mada kecil setelah mendapat restu dari ibundanya Nyai Andong Sari, yang makamnya berada di Gunung Ratu, daerah Sendang Harjo, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan itu, untuk menjadi salah satu prajurit di Kerajaan Majapahit, dan telah beliaulah yang menjadi Mahapati Mangkubumi Kerajaan Majapahit, yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu Pamukti Palapa atau Sumpah Palapa, untuk menyatukan bumi Nusantara ini dalam satu genggaman Kerajaan Majapahit. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini minimal. Dengan kita hadir di sini, kita bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana sosok seorang Mahapati Gajah Mada berjuang keras, melatih ilmu, menimba ilmu pada Yang Modo untuk menjadi orang sakti mandraguna. Bayangkan saat ini tahun 2022, di petilasan Keramat Setinggil ini masih sepi dan lengang. Apalagi waktu Kerajaan Majapahit dulu, pastilah ini adalah hutan belantara yang jauh dari mana-mana. Di tempat yang sangat sepi inilah beliau Gajah Mada kecil digembleng mati-matian menjadi seorang yang betul-betul memiliki karakter seorang pemimpin, memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, subhanallah. Dengan kita mengkaji, menyerapi, menimba dari pengalaman beliau, dari cerita Mahapati Gajah Mada di sini,
Kita bisa menjadikan itu sebagai ladang ilmu kita. Bagaimana juga kalau kita mencari ilmu, harus siap susah payah, harus siap menjadi manusia yang siap digembleng lahir batin dengan segala risiko yang siap kita hadapi. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, di tempat ini minimal. Di sini kita membaca tahlil istighotsah, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan tempat ini minimal sebagai hormat kita kepada leluhur kita semuanya, wabil khusus yang modo dan mahapati Gajah Mada. Karena adanya beliau-beliau semuanya lah Nusantara waktu dulu bisa bersatu dan sampai sekarang menjadi negeri yang kita cintai ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita bisa mengambil pembelajaran bagaimana dulu orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, kalau sudah ingin menyatukan diri dengan Sang Khalik, mencari tempat yang sepi dan semedi, belajar untuk menyatukan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, petilasan keramat Setinggil yang modo ini tersusun dari tumpukan batu bata, batu kali yang tersusun rapi, dan batu-batuan kapur yang berbentuk lingkaran, yang tepat di atasnya ada sebuah pemujaan memberi sajen, dan disitulah dulu Yang Modo dan Mahapati Gajah Mada masih kecil sering bertapa bersila dalam menyatukan diri dengan alam dan Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengenang leluhur kita, bagaimana beliau-beliau dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana beliau-beliau dulu dalam mengukir sejarah dan menandakan adat budaya di suatu daerah ini. Minimal kita mengambil pembelajaran dari beliau semuanya untuk bekal hidup kita ke depannya, biar hidup jauh lebih baik, mulia dunia dan akhirat. Para pemirsa semuanya dirahmati Allah, Setinggil ini adalah salah satu bukti kecil dari sejarah peradaban di bumi Nusantara ini. Semoga dengan kita belajar masa lalu, kita bisa semakin menghargai jerih payah bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini. Karena jiwa manusia yang besar adalah jiwa-jiwa manusia yang menghargai jasa-jasa para leluhurnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dan kita menghargai leluhur kita semuanya, menghargai adat budaya yang ditinggalkan dan diwariskan oleh leluhur kita semuanya pada kita saat ini. Dan selagi adat budaya itu tidak bertentangan langsung dengan syariat agama Islam kita, tiada salahnya kalau tetap kita lestarikan sebagai bukti penghormatan kita kepada leluhur kita dengan niat lillahi ta'ala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di Keramat Setinggil yang Modo di daerah Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tatap.